Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan untuk latihan soal gelombang bunyi yang sebelumnya untuk materi sudah kalian pelajari di kelas pada pagi hari. Nah, untuk gelombang bunyi sesuai dengan buku kalian, buku mandiri fisika, untuk karakteristik bunyi merupakan rambatan dari gelombang yang dalam batas-batas atau frekuensi tertentu dapat menimbulkan kesan pendengaran. Nah, bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal dan membutuhkan yang namanya medium untuk merambat. Nah, untuk mediumnya di sini ada 3, zat padat, cair, dan gas. Di mana kita bisa menentukan yang namanya cepat rambat bunyi. Di sini kita tidak akan belajar untuk turunan rumusnya, tapi kita akan belajar langsung ke rumus cepat rambat bunyinya. Nah, untuk cepat rambat bunyi dalam zat padat, untuk persamaannya adalah V sama dengan akar E per Rho. Nah, jadi untuk cepat rambat bunyi dalam zat padat ini itu tergantung pada tegangan dan regangan dari zat padatnya. Nah, di mana tegangan per regangan itu kalau seandainya kita hitung nilainya, kita akan mendapatkan nilai E-nya atau modulus yang-nya. Sedangkan cepat rambat gelombang bunyi pada zat cair untuk persamaannya adalah V sama dengan akar B per Rho. B itu modulus blok zat cair, biasanya sudah diketahui nilainya berapa, kemudian untuk Rho adalah massa jenis zat cairnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cepat rambat bunyi dalam gas. Di sini kita akan menggunakan teori adiabatik ya. Jadi, untuk teorinya ini ada kaitannya dengan teori Laplace, di mana cepat rambat bunyi dalam gas memenuhi persamaan V sama dengan akar tetapan Laplace dikali P, ini tekanan gas per Rho. Nah, P per Rho-nya ini kita bisa jabarkan menjadi RT per MR, di mana untuk V-nya persamaannya menjadi akar tetapan Laplace dikali R dikali T, T-nya ini adalah temperatur per MR atau massa atom relatif. Nah, sekarang kita akan coba untuk latihan soalnya. Baiklah, kamu bisa pause dulu untuk videonya dan coba dikerjakan, nanti bisa direview dengan pembahasan yang saya berikan. Oke, sudah dikerjakan? Baiklah, kalau sudah, kita coba ya. Frekuensi suatu gelombang dalam gas hidrogen pada 27 derajat Celcius adalah 512 Hz. Hitunglah panjang gelombangnya. Berat molekul gas hidrogen 2 gram per mol dan konstanta adiabatik untuk gas hidrogen sebesar 1,4. Oke, yang pertama yang diketahui adalah temperaturnya. T. T-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita buat Kelvin, berarti ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian frekuensinya 512 Hz. Kemudian berat molekul gas, berarti M-nya sama dengan 2 gram per mol. Kita buat kilogram, berarti sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 kilogram per mol. Kemudian konstanta adiabatik itu maksudnya adalah tetapan Laplace, sama dengan 1,4. Oke. Nah, D2-nya adalah panjang gelombangnya, berarti lambda. Oke, kita tulis D3-nya. Nah, di sini berarti kita akan gunakan untuk persamaan yang ketiga, cepat rambat bunyi dalam gas hidrogen. Oke, kita tulis dulu persamaannya, berarti V sama dengan akar tetapan Laplace dikali R dikali T per M. Nah, kita masukkan angkanya, berarti akar 1,4 dikali 8,31. R ini tetapan ya, sebelumnya sudah kalian pelajari di teori kinetik gas, dikali 300 per M-nya 2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, karena ditanya adalah lambda atau panjang gelombang, di sini kita jabarkan dulu. Untuk V sama dengan
frekuensi dikali lambda. Nah, kita pindah dulu untuk F-nya. Berarti 1/f, F-nya dimasukkan nilainya 512 akar. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya, 300 dan 2-nya, sisa 150. 10 pangkat negatif 3-nya kita naikkan ke atas, berarti tinggal 1,4 kali 8,31 dikali 15 kali 10 pangkat 4. Sama dengan 1,4 dikali 8,31 dikali 15 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan 1745. Nah, seperti ini ya, nanti bisa dicek ya. Oke, berarti untuk ini karena F-nya sudah kita pindah, berarti tinggal lambda. Oke. Lambda sama dengan 1/512 akar 1.745.000 adalah 1.320,98. Jadi kalian bisa pakai kalkulator ya. Nah, kemudian 1.320,98 dibagi 512, hasilnya adalah 2,58 meter. Oke. Lanjut. Nah, jadi selain kita mempelajari tentang cepat lambat bunyi dalam medium, kita juga akan mempelajari yang namanya efek Doppler. Nah, di efek Doppler ini mungkin sudah kalian pelajari di mata pelajaran fisika di pagi hari ya. Nah, coba kita review sedikit untuk efek Doppler. Oke, nah pertama-tama mari kita bayangkan seorang pengamat P, misalnya di sini ya, bergerak dengan kecepatan VP menuju sumber bunyi S, di mana sumber bunyinya S ini diam. Berarti kalau diam kita bisa tulis bahwa Vs-nya ini sama dengan 0. Nah, jika cepat lambat gelombang terhadap medium adalah V atau cepat lambat gelombang bunyinya ya, biasanya itu sudah ada keterangan nilainya berapa. Kalau di soal itu seringnya adalah 340 meter per sekon. Maka kecepatan gelombang relatif terhadap pengamat berarti bisa Miss tulis V aksennya sama dengan V cepat lambat gelombang bunyi ditambah VP. Cepat lambat bunyi pendengar atau pengamat. Nah, kemudian ketika kita diminta untuk mencari frekuensi yang didengar pengamat, maka kita bisa tulis bahwa VP sama dengan V aksen per panjang gelombangnya, di mana V aksennya sama dengan V plus VP per lambda. Lambdanya ini kita bisa jabarin lagi menjadi V per F ya, sama dengan F dalam kurung V plus VP per V. Nah, ini posisi Vs-nya sama dengan 0. Saya tulis di sini ya. Oke, nah kemudian coba kita bandingkan ketika pengamatnya ini menjauhi sumber bunyi atau sirine. Nah, coba kita lihat gambar di sebelah kanan. Apabila pengamat atau pendengar menjauhi sumber bunyi atau sirene, maka besar V aksennya ya, apabila cepat lambat gelombang terhadap mediumnya adalah V, maka V aksennya sama dengan V negatif VP. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan seperti ini, maka kita tinggal ganti bagian V plus VP-nya ini. Sama dengan F dalam kurung V negatif VP per V. Nah, kalau seandainya kita bandingkan antara VP, misal di sini saya tulis VP1 dan VP2,
ya, antara VP1 dengan VP2 mana frekuensi yang lebih besar. Ya, frekuensi yang lebih besar apabila frekuensi sumber bunyinya ini sama ya, dan VP-nya tuh nilainya sama, yang membedakan hanya nilai positif dan negatif karena posisinya pendengar ini mendekati sirina untuk VP1 dan menjauhi sirina untuk VP2, maka kita bisa lihat untuk perbandingan dari frekuensi pendengarnya pada posisi pertama dengan posisi kedua, di mana VP1-nya itu dia lebih besar atau lebih kecil daripada VP2? Ya, lebih besar daripada VP kedua. Nah, ini ketika posisi untuk sirinenya itu diam. Nah, bagaimana ketika posisi sirinenya ini dia sama-sama bergerak? Misalnya adalah mobil ambulans yang bergerak dan membunyikan sirenenya. Kemudian di belakangnya itu ada pengendara sepeda motor yang bergerak mendekati sumber bunyi atau mendekati ambulans tersebut. Nah, kita bisa menentukan berapa besar frekuensi pendengar terhadap suara sirine itu. Oke, lanjut. Untuk di buku kalian, efek Doppler untuk ringkasannya ini sudah saya scankan ya. Apabila jarak antara sumber bunyi dan pendengar semakin kecil atau sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati, maka frekuensi yang didengar akan semakin besar. Oke, tadi ya sama seperti yang sudah kita coba review tadi, VP1-nya ketika mendekati sumber bunyi itu dia frekuensinya lebih besar daripada pendengarnya ini menjauhi sumber bunyi. Akan tetapi di sini dijelasin lagi kan, jika jarak sumber bunyi dan pendengar semakin besar, sumber bunyi dan pendengar bergerak semakin atau saling menjauh. Frekuensi yang didengar maka akan menjadi semakin kecil. Nah, itu disebut dengan efek Doppler. Kemudian, untuk persamaan efek Dopplernya ini biasanya ditulis VP sama dengan dalam kurung V plus minus VP dibagi V plus minus Vs kurung tutup dikali Fs, di mana plus minus ini ada syaratnya. Jika P mendekati sumber, maka VP-nya positif. Kalau seandainya saya gambar, di sini kita sama gambar P dan S. Seperti ini ya, P itu pendengar, S itu berarti sumber bunyi. Apabila P mendekati sumber bunyi, berarti ke kanan, maka VP-nya nilainya positif. Apabila VP menjauhi sumber bunyi, berarti VP-nya bernilai negatif. Kemudian apabila sumber bunyi atau sirinenya ini mendekati pendengar, maka Vs-nya negatif. Apabila sumbernya menjauhi pendengar, maka Vs-nya positif. Nah, di sini kalau seandainya kemarin kamu masih ingat kita pernah belajar tentang vektor yang ke kanan positif yang ke kiri negatif, kamu bisa pakai aturan ini dengan syarat untuk P-nya itu sebelah kiri, S-nya sebelah kanan, kayak gitu ya. Jadi nanti yang ke kanan sama-sama ke kanan positif, sama-sama ke kiri negatif. Kalau seandainya nanti kalian tulis P-nya di kanan, S-nya di kiri, nanti beda pemahaman lagi untuk nilai positif dan negatifnya. Nah, agar tidak bingung, saran saya kalian pakai aturan ini. Ya, apabila P-nya mendekati S, maka VP-nya positif. P-nya menjauhi S, VP-nya negatif. S-nya menjauhi P, maka nilainya positif. S-nya mendekati P, maka Vs-nya negatif. Oke, kita coba di latihan soal. Kita coba soal SBMPTN tahun 2018. Nah, di soal SBMPTN ini biasanya kalau kita diberikan keterangan 1, 2, 3, 4, kita diminta untuk mencari mana yang benar atau mana yang lebih tepatnya mana yang benar sebenarnya ya. Nah, itu petunjuknya adalah seperti ini. Ketika opsinya A berarti jawaban 1, 2, dan 3 benar. Untuk yang B, 1 dan 3 benar. Untuk yang C, 2 dan 4 benar. Untuk yang D, hanya 4 yang benar. Untuk yang E, jika semua benar. Atau 1, 2, 3, 4 benar. Oke, kalian bisa pause dulu videonya. Dan setelah itu, kalian bisa coba review dengan pembahasan yang saya berikan.
Oke, bisa dikerjakan dulu ya. Oke, ayo coba kita bahas. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil membunyikan sirene pada frekuensi 40 Hz. Di mana cepat rambat bunyi udara sebesar 340 meter per sekon. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Pertama, panjang gelombang bunyi menurut pendengar adalah 90 cm. Yang kedua, orang tersebut akan mendengar sirene dengan frekuensi 370 Hz. Yang ketiga, orang tersebut akan mendengar sirene dengan frekuensi 400 Hz. Yang keempat, orang tersebut akan mendengar frekuensi sirene lebih rendah daripada sirene mobil pemadam kebakaran. Nah, di sini kita bisa kerjakan untuk poin 2 dan 3, kita akan menentukan frekuensi pendengar atau frekuensi orangnya. Dimana kalau seandainya kita dapat nilai yang betul, 370, berarti yang nomor 3 salah. Maupun sebaliknya. Atau kalau seandainya nilainya bukan 370, bukan 400, berarti 2 dan 3-nya semuanya salah. Nah, itu akan mempercepat kita dalam mengerjakan soal SBMPTN-nya atau UTBK-nya. Oke, kita tulis dulu untuk D1-nya. Berarti D1 sama dengan mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per sekon. Di sini sirenenya adalah dari pemadam kebakaran, berarti S ya. Untuk VS-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian Fs-nya sama dengan 400 Hz. Untuk V sama dengan 340 meter per sekon. Kemudian di sini keterangannya adalah menjauhi seseorang yang sedang berdiri. Berarti di sini untuk VP-nya sama dengan 0. Posisinya diam. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke D3 ya. Untuk VP-nya berarti sama dengan V plus minus VP per V plus minus S dikali Fs. Oh iya, tadi ketika Miss Dina membahas tentang ini, untuk F di sini adalah Fs ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Untuk menentukan plus minusnya tadi, kita pakai aturan P dan S. Seperti ini. Nah, kemudian kita tulis dulu untuk V-nya adalah 340. Mobil pemadam kebakaran menjauhi, berarti S-nya menjauhi seseorang yang berdiri. Ketika menjauhi berarti nilai VP-nya adalah positif. Positif 0 dibagi V, saya ulangi ya. Nah, di sini kan keterangannya adalah mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene menjauhi, berarti di sini S-nya menjauhi pendengar, maka VS-nya positif. Berarti di sini di bagian bawah bagian penyebutnya jadi saya tulis 340 plus 20. Nah, kemudian untuk pendengarnya, karena di sini pendengarnya diam, maka VP-nya sama dengan 0. Kalau 0 berarti tidak usah kita tulis. Dikali Fs. Fs-nya ini 400. Oke, berarti VP-nya sama dengan 340 per 360 dikali 400. Kita bisa coret ya, dapatnya berapa? 36, berarti 9. PP sama dengan 3400 per 9. Hasilnya adalah sepertinya koma-koma 377,8 Hz.
Ini untuk VP-nya. Oleh sebab itu, karena di sini poin 2 dan 3 nilainya adalah 370 dan 400 Hz, maka jawabannya salah. Oke, jawabannya salah. Berarti tinggal 1 dan 4. Oke. Saya copy lagi untuk soalnya. Kita move ke slide yang lain. Nah, sekarang panjang gelombang bunyi menurut pendengar adalah 90. Berarti untuk panjang gelombang bunyi menurut pendengar berarti lambda P sama dengan V per VP. Karena di sini kan posisinya pendengarnya diam, maka yang digunakan untuk V aksennya adalah bagian V-nya sendiri karena VP-nya kan 0. Jadi V aksennya sama dengan 340. Oke. Kita masukkan ke nilai V-nya. V-nya sama dengan 340 per FP-nya 377,8. Berarti lambda P-nya sama dengan 0,89 cm. Oh, sorry, 0,89 meter ya. Nah, sama dengan 89 cm. Oke, jawabannya salah. Karena di sini untuk poin pertama panjang gelombang bunyi menurut pendengar adalah 90 cm. Oke, berarti tinggal poin 4-nya. Nah, ketika semuanya sudah salah, kita bisa menentukan bahwa oh ternyata yang betul adalah poin 4-nya. Sebenarnya kita tahu ini dari mana? Ya, kita tinggal cocokkan saja untuk VP yang tadi sudah kita temukan. VP itu kan nilainya adalah 377,8, sedangkan FP maksud saya ya. FP-nya adalah 377,8 Hz. Kemudian Fs-nya 400 Hz. Nah, ini ya. Yang poin 4, orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine, berarti FP-nya itu dia lebih rendah daripada sirine mobil. Daripada sirine mobil berarti daripada frekuensi S atau sirine mobilnya. Oleh sebab itu, nomor 4 jawabannya betul. Maka untuk opsinya yang D, jika hanya 4 yang benar. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu soal SPMB tahun 2005. Tolong dikerjakan ya ini sebagai bukti presensi kalian. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar YouTube ini dengan kode T1. Kemudian kalian tulis opsi yang benar apa. Misal opsinya misal opsinya adalah yang E, misal E dalam kurung 160 Hz. Kemudian tulis nama kalian. Nah, nanti ada T1 dan T2. T2-nya nanti di bagian bawah ya. Jadi nanti yang dikerjakan ada 2. Bagian ini untuk T1 dan T2-nya nanti ada di slide selanjutnya. Oke, kemudian kita masuk ke latihan soal pipa organa. Pipa organa di sini untuk materi kelas 11 pembahasannya ada 2, yaitu pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka. Oke, nah jadi contoh alat musik yang menghasilkan bunyi berdasarkan prinsip pipa organa itu contohnya adalah seruling. Nah, pipa organa ini ada 2 macam. Yang pertama adalah pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Untuk materi, saya yakin materinya sudah disampaikan di materi pagi, oleh sebab itu kita langsung latihan soalnya ya. Kalau seandainya kalian masih bingung, kalian bisa chat saya, atau kalian bisa review lagi buku teks mandiri kalian. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Sebuah pipa organa tertutup mempunyai panjang 25 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, hitung. A. Frekuensi nada dasar pipa. Itu digambarkan di gambar ini ya. A. Kemudian B. Frekuensi nada dasar kedua. Ini yang B. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari V0 frekuensi nada dasar pipa, kemudian V2 untuk frekuensi nada atas kedua.
Oke, bisa di pause, kalian bisa coba kerjakan dulu, kemudian nanti bisa direview dengan pembahasan yang saya berikan. Oke, sudah ketemu jawabannya? Kita coba bahas ya. D1 yang diketahui pertama adalah L-nya. Sama dengan 25 cm, kita buat meter, 0,25 meter. Kemudian untuk V, cepat rambat bunyi udaranya adalah 340 meter per sekon. D2-nya, yang pertama F0, yang kedua F2. D3. Nah, sekarang kita bisa gunakan persamaan umum dari V sama dengan F kali lambda. Nah, ini persamaan yang sering sekali digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus soal dari pipa organ tertutup kalau seandainya kalian mengerjakannya itu dari mulai analisis gambar dasarnya. Biasanya kan kalian bisa gunakan rumusnya langsung. Biasanya untuk rumus Fn, kalau di buku mungkin ya, kalau di buku catatan itu kan sama dengan N plus 1 per 2L dikali akar F per mu. Nah, kita juga bisa cari untuk frekuensinya itu dari menganalisis gambar pipa organanya, gambar panjang gelombang atau gambar gelombang yang ada di pipa organanya. Nah, sekarang kita coba analisis melalui gambarnya ya. Kita coba untuk yang poin A. Nah, untuk poin A, sekarang kita cari lambda nolnya terlebih dahulu. Oke, ingat kita akan gunakan persamaan dasarnya, kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Oke, kita cari panjang gelombang ke nolnya terlebih dahulu. Berarti L sama dengan, di sini kita lihat berapa panjang gelombang dari S ke P. Dari simpul ke perut. Berapa panjang gelombangnya? Ya, 1/4. 1/4 panjang gelombang dasarnya. Kemudian kalau kita cari lambda nolnya, berarti 4 tinggal kita pindah. 4L. Nah, 4L-nya tadi berapa? 0,25 meter. Berarti lambda nolnya sama dengan 1 meter. Nah, ketika kita mendapatkan lambda nolnya, kemudian untuk cepat rambat bunyi di udara yang sudah ditemukan juga sebelumnya, maka kita bisa menentukan frekuensi nada dasarnya. Oleh sebab itu, V sama dengan F0 kali lambda 0. 340. F0 yang dicari, lambda 0-nya 1, maka semoga kelihatan ya. F0 sama dengan 340 Hz. Oke, nah itu untuk yang poin A. Kemudian yang poin B sama, kita cari L-nya terlebih dahulu. L-nya sama dengan berapa panjang gelombang yang kedua. Di sini coba kita hitung ya. Ini sampai sini itu kan 1 lambda. Kemudian ditambah 1/4 lambda. Jadinya berapa? Jadinya 5/4 lambda. Oke, kita tulis 5/4 lambda. Berarti lambda 2 sama dengan 4/5 L. L-nya langsung dimasukkan 0,25. Sama dengan, kita coret ya, 0,05 sama dengan 0,2. Lambda 2-nya meter. Nah, kemudian kita cari untuk besar frekuensi yang kedua, frekuensi nada atas 2, berarti V sama dengan F2 kali lambda 2 sama dengan 340 dikali F2 yang dicari dikali 0,2. F2-nya sama dengan 340 dikali 10/2. F2-nya tinggal berapa? 1700 Hz. Oke.
Nah, untuk pipa organa terbuka, ini kan pipa organa tertutup ya. Untuk pipa organa terbuka, ini coba dikerjakan. Berarti ini yang T2. Nah, nanti jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar YouTube ini untuk poin T2A-nya berapa, T2 yang B-nya berapa. Langsung ke jawabannya saja ya. Oke. Kita move ke satu soal lagi, SBMPTN tahun 2016. Jika sebuah pipa organa terbuka ditiup sampai timbul nada atas ketiga, maka akan terjadi titik-titik-titik. 1, 4 perut, 2, 5 perut, 3, 4 simpul, 4, 5 simpul. Nah, kalau seandainya di sini kita coba untuk masukkan ke rumusnya, berarti untuk mencari jumlah dari perutnya itu sama dengan N plus 2. Nah, karena N-nya ini adalah ketiga, berarti kita tulis 3 plus 2. Berarti jumlah perutnya, sigma itu kan jumlah ya, perutnya sama dengan 5. Kemudian untuk jumlah simpulnya itu bisa kita cari dengan N plus 1. Sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4 untuk sigma S-nya. Berarti 5 dan 4. 5 perut, 4 simpul. Berarti jawabannya bentar. Oke, sebentar ya. Ternyata saya salah menulis opsinya. Oke. Berarti jawabannya 5P, 4S, 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini kalau seandainya kalian menggunakan persamaan, kita bisa dapat sigma P itu N plus 2 itu dari mana? Dari sigma S N plus 1 itu dari mana? Dari gambar pipa organa terbuka. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Di sini, untuk bagian pertamanya itu kan perut, kemudian simpul, kemudian perut. Nah, sigma P-nya ini ada berapa? Untuk nada, ini nada dasar ya. Kemudian ini nada dasar, nada atas pertama. Kemudian yang bagian bawah adalah nada atas kedua. Oke, nah sigma P-nya ada 2, sigma S-nya ada 1. Nah, itu untuk nada dasar. Kemudian yang bagian sini, yang bagian nada atas pertama, P-nya ada berapa? Sigma P-nya ada 3, kemudian untuk simpulnya ada 2. Kemudian nada atas kedua, perutnya ada 4, dan simpulnya ada 3. Jadi untuk gambar panjang gelombang, nada dasar atau F0, nada atas pertama, nada atas kedua itu digambarkan seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari sigma P dan sigma S yang sudah kita dapatkan ini. Oke, ini agak lebih jelas. Nah, ketika kita masukkan ke persamaan, apabila N-nya kita mulai dari 0, kenapa N-nya dimulai dari 0? Karena di sini nada dasarnya kita mulai dari F0. Maka untuk persamaan sigma P-nya sama dengan N plus 2. Nah, ketika N-nya ini 0, maka sigma P 0-nya sama dengan 2. Cocok ya. Kemudian untuk jumlah simpulnya,
sigma S sama dengan ketika N-nya mulai dari 0, maka N plus 1. Misal, kita cari sigma S yang kedua, berarti N-nya sama dengan 2, 2 plus 1 sama dengan 3. Cocok ya? Oke, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan untuk T2 dan T1 sebagai bukti prestasi kalian. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube di bawah ini atau kalian bisa chat saya lewat WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.